Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa dari kelas Manajemen Keuangan 18D. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi ke-11 dari mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan, di mana materi ke-11 terdiri dari 6 materi, yaitu materi pertama mengenai Dividend Payout Ratio, kedua ada Sales Growth, ketiga ada Asset Growth, terus yang keempat ada Cash Flow, dan kelima likuiditas, dan keenam ada Return on Asset. Namun, di sini saya hanya membahas 4 materi saja, yaitu materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu Dividend Payout Ratio. Nah, kita langsung masuk pada pengertiannya. Pengertian dari Dividend Payout Ratio yaitu pembagian laba perusahaan kepada para pemegang saham disebut pembagian dividen. Karena dividen yang diterima oleh pemegang saham jumlahnya tergantung pada jumlah lembar saham yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk menguji kebijakan dividen adalah rasio pembayaran dividen, yaitu Dividend Payout Ratio. Hal tersebut berdasarkan kebijakan dividen dengan rasio konstan. Ini menurut Sutrisno pada tahun 2003. Sedangkan rumus dari Dividend Payout Ratio yaitu DPRS sama dengan DPS per atau dibagi EPS. Nah, jika dividen payout ratio berkurang dapat menggambarkan laba perusahaan yang makin berkurang. Akibatnya, sinyal buruk akan muncul karena mengindikasikan bahwa perusahaan kekurangan dana. Lanjut. Terus, ini merupakan contoh soal dari Dividend Payout Ratio. Nah, contohnya seperti ini. Pada perusahaan Baba memiliki lembar saham sebanyak 12.345.600 lembar. Dividen yang dibagikan pada tahun 2019 adalah 100 juta dan laba bersihnya adalah 200 juta. Berapa nilai DPR PT Baba? Nah, cara menghitung dividen payout ratio-nya itu seperti ini. Kita mencari terlebih dahulu kita mencari DPS-nya yaitu seperti berikut, seperti yang ada di layar, yaitu 100 juta dibagi 12.345.600 hasilnya 8,10. Terus selanjutnya kita mencari nilai EPS dengan cara 200 juta dibagi 200 juta dibagi 12.345.600 hasilnya yaitu 16,20. Terus selanjutnya kita sudah bisa menghitung nilai dividen payout ratio yaitu 8,10 dibagi 16,20 hasilnya 0,5 atau 50%. Baik, selanjutnya mengenai return on asset. Nah, return on asset atau ROA menurut para ahli seperti Kasmir mengungkapkan bahwa ROA merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Rasio ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil atau semakin rendah rasio dari ROA, maka semakin kurang baik demikian pula sebaliknya. Adapun rumus dari return on asset yaitu ROA sama dengan net profit dibagi total aset. Nah, adapun contohnya seperti yang ada pada layar. Jadi, berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2019,
Laba bersih setelah pajak perusahaan wacana warta warga TBK adalah senilai 200 juta dan total asetnya sebanyak 6 triliun. Terus, dari permasalahan di atas, maka dapat dihitung return on asset perusahaan wacana warta warga TBK, yaitu ROE net profit dibagi total aset sama dengan 200 juta dibagi 6 triliun sama dengan 0,33. Nah, itu merupakan hasil penjumlahan dari kita mencari return on asset-nya. Selanjutnya, kita membahas mengenai likuiditas. Nah, menurut Syafrida Hani pada tahun 2015, pengertian likuiditas merupakan kemampuan pada suatu perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban keuangan yang secepatnya dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik, likuiditas tersebut mencerminkan ketersediaan dana yang dipunyai perusahaan guna memenuhi seluruh hutang yang akan jatuh tempo. Adapun formula atau cara menghitung current ratio ini adalah sebagai berikut. Current ratio sama dengan aset atau aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Terus contohnya seperti yang ada pada layar, mari kita gunakan sebagai contoh laporan keuangan dari perusahaan Bank Rakyat Persero sebagai sampel untuk perhitungan. Misalnya, LK yang kita gunakan adalah untuk kinerja triwulan atau kuartal 2 tahun 2019 dari saham berkode BBRI tersebut. Dari data laporan keuangannya diketahui bahwa total aset lancar BBRI adalah sebesar 12 triliun 23 miliar 887 juta 653.311 rupiah. Sedangkan utang lancarnya adalah 4 triliun 936 miliar 738 juta 438.746 rupiah. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah current ratio-nya. Nah, perhitungannya itu seperti rumus sebelumnya, yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar sama dengan 12 triliun 23 miliar 887.653.311 rupiah dibagi 4 triliun 936 miliar 738.438.746 rupiah. Hasilnya yaitu 2,44 kali. Selanjutnya, kita membahas mengenai cash flow. Nah, menurut Ridwan S. Sunjaya dan Inga Barlian pada tahun 2001 menyatakan bahwa arus kas adalah ringkasan aliran kas untuk suatu periode tertentu. Laporan ini kadang disebut laporan sumber dan penggunaannya operasi perusahaan, investasi, dan aliran kas pembiayaan serta menunjukkan perubahan kas dan surat berharga selama periode tersebut. Dengan demikian, secara matematis, cash flow atau CF dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, CF sama dengan AKO ditambah AQ tambah AKP, di mana CF adalah arus kas atau cash flow, terus AKO adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi, sedangkan AQ adalah arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan AKP adalah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, sehingga cash flow
meningkat, maka hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen juga semakin meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada investor terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari laporan cash flow untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 pada perusahaan PT ABC seperti yang ada pada layar Anda. Ini merupakan contoh dari laporan cash flow. Selanjutnya, nah, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.